Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jasmine dari kelas 12 Tokyo. Nah, hari ini saya ingin menjelaskan peristiwa awal terjadinya bubarnya Vietnam Selatan. Nah, gimana sih awalnya mereka bisa bubar? Nah, mari kita lihat, simak video penjelasan berikut ini. Semuanya, jadi hari ini saya ingin menjelaskan awal terjadinya bubaran negara Vietnam Selatan. Apa yang dimaksud dengan Perang Vietnam? Perang Vietnam adalah perang saudara yang terjadi antara Vietnam Utara dengan Vietnam Selatan. Vietnam Utara memiliki ideologi yaitu komunis, sedangkan Vietnam Selatan berideologi liberal atau bebas. Latar belakang. Perang Vietnam melibatkan dua negara dan kekalahan Prancis penjajah Vietnam saat itu oleh pasukan komunis Vietnam di bawah pimpinan Ho Chi Minh. Karena Amerika Serikat khawatir akan jatuhnya Vietnam ke tangan komunis, dan akhirnya Amerika Serikat melakukan intervensi. Nah, berdasarkan perjanjian Jenewa pada tahun 1954, Prancis meninggalkan Vietnam. Namun, Vietnam dibagi menjadi Vietnam Utara yang dikuasai komunis dan didukung oleh Cina serta Uni Soviet, dan Vietnam Selatan yang dikuasai nasionalis dan didukung oleh Amerika Serikat. Akibat pembagian ini, terjadilah Perang Vietnam ketika setiap pihak berusaha menguasai dan menyatukan kembali Vietnam. Pimpinan Vietnam Utara itu siapa sih? Nah, nama aslinya adalah Nguyen Sinh Chung, lebih dikenal sebagai Ho Chi Minh. Beliau lahir pada tanggal 19 Mei 1890. Beliau adalah seorang tokoh revolusi dan negarawan Vietnam. Kemudian menjadi Perdana Menteri pada tahun 1954 dan Presiden Vietnam Utara pada tahun 1954 sampai 1969. Nah, selanjutnya adalah pimpinan Vietnam Selatan. Bao Dai yang lahir pada tanggal 22 Oktober 1913, beliau adalah pemimpin ke-13 dan pemimpin terakhir dari dinasti Nguyen. Dari tahun 1926 sampai 1945, menjadi Kaisar A6 di bawah perlindungan Prancis. Selain itu, beliau juga pimpinan Vietnam Selatan dengan paham liberal. Nah, negara-negara yang terlibat dalam Perang Vietnam. Nah, yang terlibat pada Vietnam Selatan yaitu ada negara Amerika Serikat, Korea Selatan, Thailand, Australia, Selandia Baru, dan Filipina. Yang memberi bantuan militer adalah Taiwan dan Spanyol. Pengakuan dari Amerika Serikat itu pada tanggal 7 Februari 1950. Sedangkan Vietnam Utara, negara yang terlibatnya adalah negara Uni Soviet, Tiongkok, Korea Utara, Mongolia, dan Kuba. Yang pengakuannya dari Uni Soviet pada tanggal 31 Januari 1950. Awal terjadinya perang. Yang pertama adalah penjajahan Prancis terhadap Vietnam. Vietnam telah dijajah oleh Tiongkok sejak tahun 110 hingga mencapai kemerdekaan pada tahun 938. Namun, setelah bebas dari penjajahan Tiongkok, Vietnam menjadi wilayah jajahan Prancis pada abad ke-19. Prancis dapat menguasai Vietnam setelah mulai dari tahun 1840-an, melakukan beberapa perang kolonial di Indochina. Penjajahan tersebut didasari oleh keinginan Prancis menyaingi kebangkitan Britania Raya. Prancis juga membutuhkan hasil bumi seperti rempah-rempah untuk menggerakkan industri di Prancis demi menyaingi industri Britania Raya. Rakyat Vietnam terus melakukan perlawanan terhadap Prancis. Namun, usaha tersebut selalu gagal. Bahkan pada tahun 1919 saat perjanjian Versailles, dirundingkan Ho Chi Minh meminta untuk bersama-sama membuat perundingan agar Vietnam dapat merdeka. Hal ini ditolak dan Vietnam beserta seluruh Indochina tetap menjadi jajahan Prancis. Selanjutnya adalah kelompok Viet Minh dapat dukungan populer dan berhasil mengusir Prancis dan Vietnam. Selama Perang Dunia II, Vietnam pun dikuasai oleh Jepang. Setelah pemerintah Prancis Vichy tumbang, pemerintah Jepang pun menggalakkan kebangkitan pergerakan nasionalis di kalangan rakyat Vietnam. Pada akhir Perang Dunia II, pergerakan Viet Minh di bawah pimpinan Ho Chi Minh berhasil kemerdekaan dari tangan penjajah. Namun keberhasilan itu hanya untuk masa yang singkat saja. Pihak Jepang menangkap pemerintah Prancis dan Vietnam juga diberikan satu bentuk kemerdekaan. Hal ini dilakukan Jepang sebagai bagian dari rancangan Jepang untuk membebaskan bumi Asia dan penjajahan Barat. Berikutnya adalah pembagian wilayah antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Penyebab Perang Vietnam juga dilatar belakangi oleh pembagian Vietnam menjadi Vietnam Utara dan Vietnam Selatan.
Pembagian tersebut sesuai dengan Konferensi Jenewa pada tahun 1954 di Swiss. Vietnam Selatan diurus oleh negara Vietnam, sedangkan Vietnam Utara diurus oleh Viet Minh. Viet Minh sebagai tokoh pergerakan nasional dari Vietnam menginginkan agar Vietnam menjadi satu negara. Beliau menolak Konferensi Jenewa dan menganggap Vietnam Selatan sebagai penghalang penyatuan seluruh tanah Vietnam. Demi mengalahkan Vietnam Selatan, Ho Chi Minh dibantu oleh negara-negara komunis seperti Cina dan Uni Soviet. Amerika Serikat dan sekutunya pun langsung bergerak demi menghalangi upaya Vietnam Utara dan sekutu-sekutunya. Amerika Serikat memiliki kepentingan di Vietnam Selatan, sehingga harus mempertahankan daerah tersebut. Pecahlah Perang Vietnam yang merupakan salah satu efek Perang Dingin. Perang Vietnam adalah perang terlama bagi Amerika Serikat di Asia Tenggara. Pihak Amerika Serikat selalu menang dalam berbagai pertempuran di peperangan. Namun, pada kenyataannya, Amerika Serikat harus meninggalkan Vietnam. Selanjutnya adalah perbedaan ideologi. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, terdapat perbedaan ideologi antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Vietnam Utara menganut paham komunis, sedangkan Vietnam Selatan menganut ideologi yang sama dengan Amerika. Pihak Amerika tidak menyukai Vietnam Utara karena perbedaan ideologi yang dimilikinya. Amerika tidak menyukai paham komunis, sehingga Amerika pun lebih tertarik untuk bergabung dengan kubu selatan yang bukan berideologi komunis. Apalagi ideologi Vietnam Selatan hampir sama dengan mereka. Amerika bersedia membantu pihak selatan untuk melakukan perlawanan terhadap utara yang berpaham komunis. Tujuan Amerika tidak disertai dengan taktik pemikiran emosi yang tepat. Langkah Amerika membantu Vietnam Selatan gagal karena kekeliruan dalam menilai pihak Vietnam Utara yang dinilai lemah dan kalah jumlah. Negara Vietnam akhirnya berdiri menjadi negara berpaham komunis. Hal ini berdasarkan kemenangan pihak Vietnam Utara atas Vietnam Selatan termasuk di dalamnya Amerika. Berikutnya adalah dampak Perang Vietnam. Yang pertama adalah berkembangnya paham komunis. Kemenangan Vietnam Utara yang berpaham komunis dari Vietnam Selatan menjadikan berkembangnya paham komunis di berbagai negara di Asia Tenggara. Pengaruh komunis membawa ke Laos, Kamboja, hingga ke Indonesia. Bahkan dapat dikatakan bahwa terbentuknya PKI dan sejarah terbentuknya PKI adalah kemenangan Vietnam Utara atas Vietnam Selatan. Mereka semakin giat untuk menyebarkan ideologi komunis mereka ke negara-negara tetangganya. Bahkan, pemerintah saat itu juga mendirikan sebuah negara boneka yang diberi nama Republik Rakyat Kampuchea. Negara boneka tersebut memiliki fungsi khusus sebagai wadah untuk memfasilitasi para penebar ajaran komunis. Yang kedua adalah terbentuknya gerakan penghambat komunisme. Nah, perkembangan komunisme saat itu di wilayah Asia Tenggara dapat dibilang mengkhawatirkan. Apalagi, saat itu mayoritas masyarakat masih berada pada kondisi ekonomi yang tergolong bawah, sehingga sangat mudah menjadi sasaran komunis selanjutnya. Sebagian masyarakat Vietnam pun khawatir akan hal tersebut. Mereka meyakinkan diri mereka untuk tidak setuju dengan pemerintahan yang tiba-tiba dibentuk. Hal tersebut menjadikan kesempatan emas bagi negara-negara anti-komunis untuk memberikan dukungan kepada mereka. Aksi terbaik yang dapat dibuktikan adalah dengan diakuinya pemerintah koalisi demokrasi Kampuchea. Pemerintah tersebut merupakan pemerintah anti-komunis yang berada di Vietnam sebagai pemerintahan yang sah untuk memimpin Kamboja dan wakil Vietnam untuk PBB. Hal tersebut sangat diapresiasi oleh PKDK sendiri dengan terus melanjutkan aksi untuk melawan paham komunis di tanah Vietnam. Berikutnya adalah pertempuran di Kamboja. Perbedaan ideologi tersebut memberikan dampak konflik agama, yakini adanya peperangan antara saudara di Vietnam yang terjadi pada negara Kamboja. Pihak yang paling disorot sebagai salah satu pemicu terjadinya perang ini adalah pasukan Khmer Merah yang melanjutkan perjuangan perluasan komunis di daerah Kamboja. Perjuangan pasukan tersebut dihambat oleh pemerintahan Kamboja yang saat itu disokong oleh negara Cina dan Vietnam yang dibantu oleh negara komunis terbesar di dunia waktu itu. Perang pun tidak dapat dihindarkan, sehingga terjadi peperangan sekitar tahun 1977 sampai dengan 1979. Yang keempat adalah penerimaan bantuan dari Indonesia dengan negara-negara ASEAN lainnya. Indonesia juga turut secara membantu masyarakat Vietnam dengan menerjunkan pasukan untuk membantu secara langsung dengan memberikan bantuan logistik dan dukungan perlindungan. 3 pasukan dikirimkan oleh Indonesia ke Vietnam, yaitu pasukan Garuda 4, 5, dan 6. Pasukan-pasukan tersebut memiliki tugas penting untuk melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap gencatan senjata yang terjadi pada 1973 dan 1974.
dengan arahan dari International Commission for Control and Supervision. Yang kelima adalah peningkatan imigran Vietnam di Amerika. Setelah tahun 1975, tepatnya setelah 30 April 1975, jumlah imigran Vietnam di Amerika meningkat secara signifikan sehingga 150% pada sekitar tahun 80-an dan 90-an. Warga Vietnam Amerika menjadi grup minoritas terbesar nomor 4 yang ada di Amerika Serikat. Warga tersebut umumnya menduduki wilayah California, Texas, Louisiana, dan Maryland. Ini adalah keberanian warga Vietnam untuk mengejar kebebasan. Warga Vietnam Amerika pergi dari tanah kelahiran mereka setelah pihak komunis Vietnam menyerang Vietnam Selatan di tahun 1975. Hal ini menyebabkan eksodus besar-besaran dengan cara mengarungi lautan di kapal-kapal kecil atau berjalan melewati tempat peperangan di Kamboja dan Laos pada tahun 1978 sampai 1995. Mereka berdatangan di Amerika melalui program pemerintah Amerika sebagai solusi dari banyaknya warga Vietnam yang mati di lautan dan atau hutan-hutan Kamboja, Laos, dan Thailand. Banyak dari mereka yang bertekad untuk mencari kebebasan dari semua agenda politik. Sebanyak 150.000 warga Vietnam diberangkatkan menuju Amerika dengan izin dan kedutaan Amerika. Selain itu, sebanyak 150.000 warga Vietnam lainnya melarikan diri menggunakan kapal di antara tahun 1975 hingga 1978. Pada tahun 1978 sampai 1982, setidaknya ada 700.000 warga Vietnam yang melarikan diri melalui laut dan tidak dapat bertahan hidup di tahun-tahun tersebut. Mereka mempertaruhkan nyawa untuk mendapat kebebasan. Dirinya Vietnam Selatan. Vietnam Selatan itu ketika Prancis berusaha mendirikan negara-negara boneka di kawasan Indochina di akhir Perang Dunia II. Dengan hadirnya Vietnam Selatan dan itulah membuat Vietnam terpecah. Hal itu membuat Ho Chi Minh sangat marah karena ia mengingat Vietnam menjadi negara yang merdeka dan utuh. Kemudian terjadilah Perang Indochina yang pertama pada tahun 1946 sampai 1954, yaitu antara Vietnam Utara yang didukung oleh Tiongkok dan Vietnam Selatan yang didukung oleh Perancis. Vietnam Utara yang dipimpin oleh Ho Chi Minh mendapat pengakuan dari Rusia dan Tiongkok pada tanggal 31 Januari 1950. Kemudian Vietnam Selatan yang dipimpin oleh Bao Dai juga mendapat pengakuan dari Amerika Serikat dan Inggris pada 7 Februari 1950. Namun, di sisi lainnya, sebagian besar rakyat tidak mau mengakuinya. Nah, puncaknya adalah ketika kembali terjadinya Perang Indochina yang kedua. Ho Chi Minh kembali melakukan serangan kepada Vietnam Selatan dengan bantuan Uni Soviet. Kenapa Ho Chi Minh bersikeras ingin menghancurkan Vietnam Selatan? Hal itu ia lakukan karena Vietnam Selatan dianggap sebagai penghalang persatuan Vietnam yang telah ia cita-citakan. Dengan adanya serangan itu, Amerika Serikat pun ikut turun tangan membantu Vietnam Selatan, karena mereka masih berkepentingan di wilayah tersebut. Amerika Serikat yang berusaha mempertahankan wilayah Vietnam Selatan terus memberikan bantuan pasukannya. Akibatnya Perang Indochina yang kedua, yang besar pun tidak lagi bisa dihindari dan berlangsung pada tahun 1957 sampai 1975. Dengan banyaknya korban dan berjatuhan, akhirnya kedua belah pihak memutuskan untuk berunding dan melakukan gencatan senjata pada tahun 1970. Perundingan ini diikuti oleh Vietnam Utara, Vietnam Selatan, dan Amerika Serikat di Paris. Kemudian, pada tahun 1972 diumumkan oleh Amerika Serikat bahwa Indonesia, Kanada, Hongaria, dan Polandia menjadi pengawas gencatan senjata di Vietnam. Perundingan ini yang hampir mencapai kesepakatan itu ternyata dilanggar. Tiba-tiba saja Vietnam Utara menyerang Vietnam Selatan secara tiba-tiba. Amerika Serikat pun marah, kemudian Presiden Richard Nixon memerintahkan pasukannya untuk meranjau semua lalu lintas laut dan juga menghancurkan seluruh jalur komunikasi dan transportasi Vietnam Utara. Karena mendapat serangan tersebut, akhirnya Vietnam Utara menyepakati gencatan senjatanya. Perjanjian itu disebut sebagai Persetujuan Paris dan ditandatangani pada 27 Januari 1973. Yang terakhir adalah bubarnya Vietnam Selatan. Perang Vietnam ini udah hampir berakhir pada bulan April 1975. Namun pada April 18, 1975, Vietnam Utara kembali mengancam wilayah Vietnam Selatan. Dan wilayah yang dituju adalah Saigon, ibu kota Vietnam Selatan. Masyarakat Vietnam Selatan pun panik dan mulai mengungsi ke wilayah Amerika Serikat menggunakan 5 kapal induk armada yang dikirimkan Amerika Serikat. Presiden Vietnam sempat berganti 2 kali. Pertama yaitu bergantinya Nguyen Van Thieu ke Tran Van Huong. Nguyen Van Thieu adalah presiden yang menandatangani
Persetujuan Paris karena Amerika Serikat berjanji mengirim pesawat B-52 yang akan mengebom Vietnam Utara jika melakukan pelanggaran. Namun hal itu tidak dilakukan Amerika Serikat dan Vietnam Selatan kekurangan kekuatan militernya. Saat bantuan dari Amerika Serikat tidak datang, Vietnam Utara semakin di atas angin. Kemudian pada 28 April 1975, Tran Van Huong digantikan oleh Duong Van Minh sebagai Presiden Vietnam Selatan. Namun baru sehari memimpin, wilayahnya langsung diserang oleh pasukan gerilya Vietnam Utara yaitu Viet Cong. Wilayah menjadi tujuan serangan Viet Cong adalah Saigon. Pada akhirnya Vietnam Selatan kalah akibat hujan tembakan artileri yang dilakukan oleh Viet Cong. Akhirnya pasukan Vietnam Utara mulai menduduki posisi-posisi penting di Saigon dan mengibarkan bendera mereka di Istana Kepresidenan Vietnam Selatan pada 30 April 1975. Hal itu menandakan menyerahnya pemerintah Vietnam Selatan tanpa syarat kepada Viet Cong. Dan kejatuhan Saigon pun menandakan berakhirnya Perang Vietnam dengan kemenangan Vietnam Utara. Hal ini menjadi periode awal transisi Vietnam menjadi satu negara yang utuh. Nah, jadi seperti itulah bagaimana mereka bisa bubar. Nah, sekian dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.